Oke teman-teman, hari ini kita mau berkunjung ke sebuah rumah yang didesain sama arsiteknya itu temannya sendiri, tapi jadinya keren banget. Yuk kita langsung ngobrol aja sama ownernya, Mas Arya. Halo, saya Arya. Saya Lia. Dan ini Kiva. Selamat datang di rumahnya A. Halo Mas. Halo, Mas Ika. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir ke sini ya. Iya, kita juga terima kasih nih udah boleh datang ke sini nih Mas. Ya, betul. Mas, kita boleh ke depan lagi dikit Oke. Mas. Nah, ini menarik banget, dari luar udah mencuri perhatian Mas. Tapi sebelum kita bahas desain, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa Mas? Jadi untuk luas tanah ini 8 kali 12 ya, seluas tanah 96. Untuk bangunan itu 134 meter persegi. 134 meter persegi. Dan Ya. ini berarti dibangun, tadinya ada rumah satu lantai? Betul, tadinya ada rumah satu lantai, tapi sudah lama ditinggalkan. Oke. Jadi sudah kosong sekitar mungkin lebih dari 5 tahun lah kosong. Posisinya lalu kita beli dan kita renovasi seperti ini. Oke, dan ini emang dari luar tuh monokrom banget ya Mas ya? Betul, Rumahnya ya? karena dari istri mungkin yang melihat saya tuh stylenya cocoknya seperti ini, monokrom gitu. Oke. Jadi dari luar kita ambil style monokrom juga, biar mencolok juga dibanding yang rumah yang lain. Mencolok kita pakai model monokrom. Iya sih, dan emang kelihatan ini rumah dari luarnya cowok banget coba. Iya, betul. Oke, nah ini nih yang aku paling suka tuh ternyata si atapnya dibikin agak maju sampai ke depan situ ya Mas? Iya, ya? iya. Kenapa tuh Mas? Itu sebenarnya untuk dari penjelasan teman saya sih waktu itu mendukung ceiling yang tinggi, lebih cocok menggunakan atap yang miring seperti itu katanya. Oke. Biar ceiling tingginya di dalam stylenya cocok dengan atap yang miring. Cuman secara fungsi kenapa saya juga kalau ditanya gue agak ngerti juga sih. Tapi emang ini sih Mas, bener setuju aku, karena ini kan dia dibikin sangat curam ya. Iya. Jadi seolah-olah kalau kita lihat dari bawah sini jadi semakin tinggi ke atas. Iya betul. Ya. Cara jadi menjulangnya makin kelihatan gitu, makin mencolok. Dan yang menariknya di lantai 2-nya sini ternyata ada melengkungnya ya Mas? Iya betul. Itu juga dari yang tiang yang ini ya. Ini kan dari peninggalan rumah ini? sebelumnya. Ini tiang ini Tiang ya? ini. Oke. Nah ini kemarin tuh sempat diskusi juga sama arsiteknya. Apakah ini dihancurkan atau mau di-keep tapi kita modifikasi bentuknya. Oke. Akhirnya kita putuskan karena mungkin kedepannya bisa juga untuk kanopi atau untuk hal lain, dan secara style pun sepertinya mendukung lah. Karena kalau dihancurin nanti fasad depannya stylenya kalau seperti ini kosong banget kelihatannya. Oh, oke. Akhirnya kita lengkungkan juga di sini. Kita bikin lengkungan. Nah, ininya pun mengikuti. Melengkung gitu. Jadi situnya juga ngikutin Betul. melengkung. Oh, kalau boleh komen berarti ini seperti punya tetangga sebelah kanan kiri Iya, ya betul, aslinya betul. ya? Iya. Oh, oke, makanya udah dipertahanin. Ya sih, aku kebayang kalau nggak ada ini pasti jadi kosong banget. Iya, sih, Mas, kosong ya? banget dan nggak akan kayak gini modelnya. Iya. Berubah. Iya. Oke, sepakat. Dan emang nanti ke depannya bisa untuk ini ya Mas, struktur dari kanopi. Betul. Dari tadi kan aku juga udah ngomong nih Mas, didesain sama arsiteknya teman sendiri. Iya, betul. Boleh di-mention nggak Mas arsiteknya Oke, siapa? boleh. Teman-teman kalau mau lihat arsiteknya, portofolionya, boleh lihat Instagramnya @naiyoworks, NAIO Works, pakai S belakangnya. Oke, nanti ada di sini. Kalian cek aja. Biasanya kalau didesain sama teman lebih mudah nggak sih Mas sama harga temen gitu? Ya, waktu itu kebetulan ya memang stylenya pun cocok ya. Saya pun sebelum sama dia sempat juga survei-survei ke arsitek lain. Cuman memang dari portofolio dan stylenya gitu, karena udah kenal dari SMA, saya yakin beliau ini cocok banget sama style yang akan kami usung gitu. Oke. Nah, kita lanjut nih Mas. Ya. Ini sebelum bahas area sini, ternyata di balik pagar, ini ternyata ada pagarnya ya teman-teman. Ternyata sini ada area ini ya Mas, area tamannya juga ya? Iya, ini ya? betul. Oh, oke. Berarti kalau pagar ditutup, ini tamannya sebenarnya ngikut luar ya Mas? Iya. Dan dipasangnya, ditanaminya tanaman ini nih, kalatea kayaknya nih ya. Iya, kalau ya. Dan ini adalah area carportnya ya Mas? Ya, ini carportnya. Oke. Untuk mobil. Ini tiba-tiba yang sini tuh dindingnya emang warnanya hitam. Iya. Dari bawah sampai atas ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Cuman yang mencuri perhatian juga ini ya, jendelanya ternyata dibikin gede-gede ya Mas? Iya, Nggak ada betul. kusen ya? Nggak, kita nggak pakai kusen sih. Oke. Kesannya rapi gitu. Iya.
Oke, nah ini Mas, aku lihat ketika kita mau memasuki teras, ternyata dibikin jauh lebih tinggi juga Mas. Betul. Ini karena memang menyesuaikan dengan lingkungannya ya, karena pernah ada histori banjir juga di sini yang 2020. Kalau rekan-rekan mungkin ingat, ada banjir di daerah sini. Jadi kita meninggikan dari level yang sebelumnya gitu. Sekitar 50 cm dinaikkan. Jadi biar ya amit-amit kalau ada banjir lagi, aman ya Mas ya? Iya. Sini ya. Oke, terus menariknya ternyata ada remnya ya Mas. Jadi tidak pakai tangga yang sebelah sini. Enggak. Walaupun tadi Mas Arya langsung naik nih. Oke, kenapa nih Mas dipasangin rem nih Mas kalau boleh tahu? Karena kan ada anak-anak ya, kalau suka main gitu, misalkan naik sepeda atau lari, kayaknya lebih enak kayak gini bentuknya, nggak Iya langsung sih. gitu. Dan di ujungan situ tetap dibikin ada lengkungannya ya Mas ya? Betul, walaupun monokrom stylenya gitu, yang agak mungkin orang lihatnya gotik, gelap gitu, cuman ya pengen punya tuh rumah tuh yang ramah anak lah, karena kan anak masih kecil gitu. Jadi juga sepupu-sepupunya, saudara-saudaranya atau teman-temannya main lebih enak lah, lebih safe kita ngelihatnya gitu. Oke. Terus juga masih ada tempat duduknya dan ada MCB PLN-nya di situ ya Mas ya? Betul. Oke. Nah, ini ternyata pas aku melihat pintunya cukup menarik karena warnanya sama seperti dinding ya Mas ya? Iya. Kenapa nih Mas? Apakah ada cerita atau ya udah emang pengen kita kamuflase aja gitu? Kalau cerita sih nggak ada, ya dikasih desainnya seperti ini dan kayaknya oke gitu. Kita justru ininya kamuflase tapi poinnya di sini. Ya. Ini yang tempat diskusi justru di gagangnya, warna gagang dan bentuk gagangnya. Oh gitu? Kalau ini kan saya pun memang oke lah kamuflase, tapi di itemnya ini saya ngerasa jadi orang fokusnya bukan ke sini tapi ke sininya gitu. Langsung sini Langsung ya, ya. kelihatan ya? Iya. Menarik. Dan karena tadi udah sempet didiskusiin ini, ngebahas tentang ngedesainnya ya Mas ya. Ini teman-teman menarik karena proses desainnya itu nggak nyampe 1 bulan Mas. Betul. Untuk rumah 2 lantai ya Betul. Pak? Wih, nanti kita bahas lagi di dalam. Oke, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Oke. Oke Mas Arya, sekarang kita bahas dalam rumahnya Oke. nih. Untuk di rumahnya ini dalamnya kayak gimana konsepnya Mas? Jadi konsepnya kita mengusung open space ya. Jadi lantai 1 ini kebuka semua dari living room, terus ruang keluarga sampai ke belakang jemuran dan musola. Nggak pakai sekat, jadi kebuka semua. Jadi kesannya lega gitu. Jadi emang plong semuanya, Iya, ada betul, sekatnya ya betul. sama sekali. Nggak ada sekat sama Nah terus pas kita baru masuk di sini kita menemukan warna yang berbeda. Ya. Kalau boleh tahu kenapa nih tiba-tiba ada warna orange gitu? Ya setelah di luar monokrom banget gitu ya, pengennya di rumah itu ada suasana yang hangat lah, karena ada anak kecil gitu kan, masih ya bermain lah di bawah. Kalau tetap menggunakan monokrom kayaknya kok kaku banget gitu, kurang kid friendly lah gitu. Akhirnya dikasih warna ini. Betul, akhirnya sama teman saya yang arsitek itu, dan kita diskusi kalau di dalam untuk keluarnya monokrom ini palet warnanya seperti apa sih. Terus akhirnya ini justru yang diskusinya cukup agak lama ya, dibanding desain lebih lama diskusi palet dalam tuh apa warnanya. Oh oke. Ada mungkin 1 minggu lebih untuk kami menentukan warnanya apa paletnya. Akhirnya dikasih oranye dan hijau gitu. Oke, paletnya. tapi basicnya tetap putih gitu Betul, ya? tetap putih, tidak menghilangkan kesan monokrom dari luarnya. Tetap jadi lebih gampang ya, Betul, mix and match-nya gitu iya. ya. Nah kalau ini sebenarnya ruangan apa ini, Mas? Sebenarnya ini ruang tamu ya, untuk menyambut tamu gitu. Pintu pertama, di sini langsung ruang tamu. Tapi untuk sehari-hari sebenarnya justru lebih banyak dipakai kayak gini untuk baca anak gitu, untuk belajar juga di sini. Ini juga makanya ada mejanya sama kursinya di sini. Jadi kalau anak ngerjain tugas-tugasnya nih, Belajar di gitu. sini. Iya. Makanya ini juga naruh rak buku Betul, di sini bukunya di sini, mainnya di sana. Emang di sini set untuk baca buku sama ada les-les hitung juga kan gitu. Oke, siap. Sini belajar. Ini juga lebih enak ya dikasih karpet yang besar, jadi bisa lesehan, Betul, bersantai iya. di sini. Karena kan kadang-kadang juga acara keluarga, banyak orangnya, jadi kita lesehan aja deh. Iya. Iya. Dan di sini untuk rak sepatu. Iya, ini rak biasanya, sepatu, ini rak benar. sepatu sini. Oke. Nah, kalau di sini ada apa aja nih Mas Arya? LDK ya, living dining kitchen-nya di sini semua. Iya, betul. Tapi warnanya juga langsung beda, Iya, hijau kalau iya. di sini. Ceritanya gimana nih Mas? Ini juga cukup tinggi ya Betul. void-nya. Untuk void memang kan tadi juga kita udah bahas ya, di luar memang kita ingin voidnya tinggi karena di Bekasi tinggalnya gitu. Iya. Memang udaranya Biar cukup adem ya. lumayan hangat, jadi kita voidnya tinggi dan sirkulasi udaranya bisa dari belakang sini, dari Karena di sini terbuka. ya sini terbuka, ini ada kanopinya Oh. yang bisa dibuka.
di sini Dibuka ya. pakai kontrol itu ya? Katrolnya betul. Pakai ada kontrol katrolnya. dibukanya. Oke. Bisa dibuka. Jadi sehari-hari biasanya kalau tidak hujan gini saya buka dan pintu pun terbuka gitu. Dan untuk sini memang seperti tadi saya bahas di depan, kita ngusungnya konsepnya terbuka. Di sini biasanya anak-anak main gitu. Karena ini kan juga dekat dengan saudaranya, sering main lah di sini biar kelihatan gitu. Ya, walaupun sambil masak, sambil ngapain kelihatan mainnya. Jadi kita sambungin gitu. Mainan mau berantakan, silakan aja kalau sini mah nggak apa-apa. Asal jangan lewat sini kalau berantakan gitu. Jadi kalau anak main nggak apa-apa seberantakan apapun, tapi di sini. Areanya di sini. Di sini. Ini biasanya kalau udah main tarik, brak, tumpahin langsung gitu. Jadi buku di situ, sedangkan untuk boneka dan mainannya kita taruh di box ini. Oke, tapi di sini emang jadi semua aktivitas ada di sini Betul, ya, bersama kelihatan di keluarga sini. gitu Betul, ya Mas ya. aktivitas keluarga. Ya bapaknya pun main PS di sini juga. Bapaknya main PS sama ya. Kalian coba main bareng deh. Tuh main apa tanyain? Main apa? Emang di sini juga konsepnya ya udah lesehan Iya, aja lesehan ya aja, Mas lesehan ya. aja. Dan untuk area bawah tangganya ya udah emang buat naruh TV. Betul. Dan ya udah emang nggak ada yang area tertutup. Biasanya kan ada yang kasih Iya, gudang tertutup kalau gitu. ini. Emang ini dibuka aja Ya gitu karena ya. gudangnya ada di belakang. Oh, gudangnya Kita ada simpannya sendiri. nggak tersembunyi gudangnya. Oke, nah kita bahas dapurnya dulu nih Mas. Tapi kalau dapurnya aku lihat ya udah warnanya wood and white aja. Betul. Nggak ada warna lain. Seperti apa nih Mas dalam desain dapurnya? Kalau untuk dapur memang dari awal kita kan kalau dapur beda ya sama orange sama hijau, bukan tempat bermain lah, lebih rapih dan lebih klasik lah mungkin ya, atau lebih nggak terlalu colorful, kita pilih warnanya. Ya, Nah, jadinya gitu. dipilih warnanya Jadi, juga warna-warna yang netral. Betul, kita pilih gitu warna ya. netral dan saya pilih juga mejanya dan kursinya agak tinggi biar kesannya ada di bar gitu. Iya, jadi ada bar stoolnya gitu ya. Betul, kursinya tinggi dan saya pun memang kan hobi ngopi juga gitu. Ya, Pagi-pagi. Betul, di rumah ngopi pagi, vibes-nya dapet lah. gitu, dengan kursi Iya yang kayak benar-benar. gini. Jadi ini sekaligus emang meja makannya Betul, juga ya meja makan di juga di sini. sini. Iya. Oke, tapi bisa juga makan sambil lesehan, Betul, sambil nonton TV. iya. Udah pokoknya di mana aja aman Iya. deh. Jadi kalau anak pun makan gak lari-lari karena tinggi kan kursinya, duduk Iya, sini iya. udah. Di sini Udah. makannya gitu. Di situ ya Nggak sampai turun-turun. habis. Iya. Nggak turun. Nggak turun-turun. Oke, nah untuk lantainya nih Mas, emang ini dipilihnya yang kayak ada motif semennya ya? Iya, ya, kita pilih yang agak kasar lah karena kalau yang misalkan keramik cenderung lebih licin ya. Gitu. Balik lagi kan, saya pengen yang kids friendly buat anak itu mau main apa aja di rumah bisa gitu. Ya model kayak gini tidak licin dan ketika ada tumpah atau apapun pembersihannya juga masih oke. Karena kalau yang kasar banget pun susah kan membersihkannya. Jadi ini kita pilih motif yang seperti ini. Dan nyambung juga ke tema monokromnya jangan sampai hilang sama sekali gitu. Iya, masih ada ya di sini gitu. Ada lagi mungkin kesini dulu nih kita Mas. Nah di belakang sini ternyata masih ada musola ya? Iya, ini musola. Musola, berarti dari awal emang udah didesain di situ Iya, musolanya? kita sudah desain Oke. harus ada musola di rumah biar tidak di masing-masing kamar lah, kita sholat ibadah fokusnya ada tempatnya tersendiri gitu, walaupun nggak terlalu besar ukurannya tapi untuk Jamaah cukup jamaah sih. cukup ya, Iya, untuk iya. saya ya, istri sama anak tuh masih cukup tempatnya gitu. Terus di situ ada tempat wudhunya Ya juga sini tempat langsung. wudhunya langsung tempat wudhu dan sini tempat cuci. Tempat cucinya di Ya, sini sini tempat sebelahan. cuci sebelahan langsung jemur di situ. Oke, dan ini masih perpaduannya juga masih sama, Iya, hijau ya masih Mas hijau. ya. Dan di sini aku lihat maaf Mas ada pintu. Ini Ya, gudang. Ini ya, gudang Mas? di sini. Ini gudang. Oke, jadi penyimpanannya semua ada di dalam sini ya, Betul. Mas ya, untuk Untuk gudangnya. barang-barang di sini. Nah, di sini untuk mencucinya dan jemurnya di situ. Ya, ini Mas, cuci, ya? setrika di sini juga. Ini. Oh, setrikanya juga di sini? Ya, ini makanya Sekaligus meja ya? model kayak gini. Oke. Setrika juga di sini sekalian. Jadi emang ditaruhnya di belakang ya Mas. Jadi Iya. pas tadi masuk itu nggak terlalu ke expose juga ya? Iya, kayak nggak ini kelihatan. Ya? Iya, 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 iya. Oke. Terus di ini masih ada lagi kamar mandi nih Iya. sepertinya. Boleh lihat Boleh. kamar mandinya? Nah, ini untuk kamar mandi tamu ya. Kamar mandinya. Iya. Nah, kamar mandinya ternyata putih, orange, Iya, orange. terrazzo. Ya. Gimana nih? Pemilihannya juga yang sama kayak tadi ya Sama Mas ya? sebenarnya untuk palet warna kita memang dari awal kan sudah sepakat hijau Iya. dan oranye, tinggal plottingnya nih hijau yang mana, oranye yang mana gitu. Nah kebetulan terrazzonya ini saya senang modelnya gitu. Untuk ini kamar mandi kayaknya cocok kayak ini, baru di sini kita pilih oranye warnanya. Jadi terrazzonya dulu, baru kita memilih oranye di sini. Dan terrazzonya aman ya? So far gampang dibersihin Iya juga ya? gampang kalau ini. Oke, ukuran kamar mandinya tahu nggak Mas kisaran berapa? 1,5 kali 2,5 apa ya? Untuk yang ini. Berarti ini untuk tamu juga ya? Iya, di untuk bawah tamu sini sini. ya? Oke, dan emang di area ini tuh terang semua ya Mas di Ya, dalam rumahnya? tadi nyambung juga ya yang dibahas di luar kan kita ada kaca
jendela 2 besar, memang itu untuk tujuannya untuk pencahayaan. Iya, iya. Biar cahayanya masuk gitu. Kita Yang di nggak perlu atas. nyalain lampu. Dan emang yang di atas ini sengaja nggak dikasih wooden blind atau Nggak. roller blind. Ya udah dibiarkan Emang terbuka dibiarin gitu aja. aja. Ya. Karena siapa juga yang masih mau ngintip sampai Iya. atas itu. Oke, boleh lanjut ke atas? Ayo, kita mungkin? lanjut ke atas. Yuk, kita ke lantai 2. Mau ikut? Oke. Mau. Oke, ayo. Nah, kalau untuk tangganya berarti materialnya ini sama ya, Mas ya? Sama, Masih sama. sama yang kayak di Sama, bawah sama, ya? iya. Nah, ini kita udah di lantai 2. Kalau di lantai 2 ini berarti kamar tidur sepertinya isinya. Kayak Kita gimana untuk nih, Mas? Konsepnya di bawah terbuka, tapi untuk private ya masing-masing kamar lah silahkan gitu. Jadi untuk ruangan keluarga semua terbuka, serba tahu kita ngapain. Tapi untuk kamar nanti dipersilahkan kalau ada kegiatan private atau apa di kamar masing-masing. Iya. Dan dari atas sini kita masih bisa berkomunikasi sama yang ada di bawah ya, Mas ya? Iya. Nggak tertutup jadi ya. Nggak, masih terbuka. Jadi masih bisa kayak manggil atau ngomong, itu masih kedengaran. Iya masih bisa. Dan itu juga mendukung untuk poin yang tinggi ini kan. Iya. Karena kalau tertutup nanti poinnya tinggi juga ya sia-sia gitu. Benar, Kalau benar, benar. ini Emang tertutup. fungsinya untuk itu ya, Betul, Mas ya. iya. Biar ruangannya saling berkesinambungan. Iya. Oke, nah kalau dari sini berarti ini yang tadi kita lihat dari bawah itu ya? Betul. Ini jemurnya di sini. Ini kalau di atas mau ada bersihkan AC juga ke sini. Nah, ini boleh dibuka nggak, Mas? Boleh. Lagi nggak ada jemuran nih di bawah. Ya, nggak apa-apa. Sepertinya kita praktekin buka pakai katrol. Oh, Nah, ini sepertiga sih maksimal terbukanya. nah jadi kalau dibuka kayak gini, emang kalau pas ini kan lagi hujan nih teman-teman, ya airnya juga netesnya ke ini ya, Iya, ke memang taman bawah juga ya. Taman bawah yang memang didesain nggak apa-apa kena air. Gitu. Iya, jadi makin ada udaranya juga, Iya, betul. seger juga. Dan ini ada tangga monyetnya untuk ke Ya, atas ya? Betul, Mas? untuk bersihkan AC, toren segala macam dari sini. Udah ada aksesnya teman-teman. Terus sekarang kita kemana nih Mas? Kesini dulu ya, lupa. Ini ada kamar mandi lagi nih, Iya. kalau dilihat dari pintunya. Di sini Nah, juga. ini bedanya apa Mas sama yang di bawah kalau ini? Untuk di bawah yang ini bedanya dari warnanya ya juga ini kita pilihnya warnanya hijau, nggak orange seperti di bawah. Lebih untuk yang lainnya sama sih materialnya, tapi sini lebih sederhana dan klosetnya pun kita pilih yang jongkok bukan yang duduk. Gitu. Oke, pertimbangannya apa itu Mas kira-kira? Karena menurut saya rumah harus ada kloset jongkoknya sih, nggak boleh duduk semua gitu. Oke. Ya udah simpel ya Mas ya sebagaimana fungsinya. Dan Iya. ini bawahnya yang tadi ya, Iya berarti betul, satu ini ya. Iya. Satu garis. Satu garis ke atas. Ini berarti ada apa aja? Satu ada wardrobe ya karena anak baru satu, jadi di sini masih kita pakai untuk barang-barang lain dan baju kebanyakan kita taruh sini. Tapi kamar tidur ya fungsi awalnya? Sebenarnya fungsi awalnya buat kamar tidur gitu, oke. di prepare buat kamar tidur. Oke, dan kalau di sini yang sebelahnya kamar anak. Kayak sini. Nah, ini yang ujung berarti kamar tidur utama, Betul, benar? betul. Ini kamar tidur utamanya. Wah, langsung adem ya Mas, karena ada AC. Iya. Nah, kalau kamar tidur utama seperti apa ceritanya, konsepnya? Kalau konsepnya awalnya sih inspirasinya Japandi ya. Jadi memang nggak yang pakai dipan pendek aja dan lantainya kita pilih yang gimana caranya biar adem. Saya requestnya nggak request bahan waktu itu sama teman saya. Iya. Cuman pengen gimana caranya menyimpan lah dinginnya itu gimana. Terus dia menyarankan untuk lantainya pakai tako kayak gini. Oke, dari warnanya juga udah Ya, hangat sih. ya, Jadinya kalau misalnya di betul. kamar udah bawaannya pengen tidur aja ya Mas ya. Tapi emang cukup simpel, di sini kasur, di sini untuk lemarinya, dan ternyata di depannya ini untuk apa nih? Ruang kerja kah? Iya, ruang kerja. Ruang kerja ya. Betul, karena berarti. saya kadang-kadang juga masih kerja, bawa kerja lah gitu kerjaan ada on off, ada yang ke kantor, kadang juga ada yang kerja di rumah. Jadi udah ada space-nya sendiri Betul, ya ada Mas space ya sendiri. di sini. Dan ini sama kayak yang di bawah ya Mas, Betul, pakai Venetian ya. blinds warna putih. Betul. Dan ini di baliknya berarti jendela semua tuh ada ada balkon Ini ya? balkon ya. Boleh ke balkon kah? Boleh. Biasanya di sini sering dipakai nggak Mas sehari-hari? untuk Iya, saya juga balkonnya? kadang-kadang ya kalau ketika di kamar lagi kerja mumet gitu, kayak butuh nyari angin keluar, jadi nggak perlu turun ke bawah, Iya. langsung dari sini aja buka pintu. Buka pintu aja di Iya. sini gitu ya. Karena depan ini bukan rumah tetangga juga ya Mas? Iya betul. View-nya. Taman. Betul, ini juga salah satu pertimbangan kenapa kami memilih di sini karena depannya taman. Itu karena saya memang cari rumah yang kalau bisa nggak banyak orang lalu lalang lewat. Iya. Jadi yang lewat ya mau pulang aja ke rumahnya. Di Jadi sudut. sampai rumah emang buat istirahat lah, Betul, buat bersantai iya, iya. gitu ya. Oke, kita masuk lagi. Oke. Nah, di sini masih ada apa lagi nih? Ya, jadi kalau untuk ukuran sebenarnya basicnya sama semua ya, kamar itu 3 kali 3,5. Cuman untuk kamar utama kita tambahkan kamar mandi. Berapa ukurannya ini? Ini berarti? kamar mandinya 2,5 kali 3. Oh, lumayan besar ya yang Iya. di sini. Oke, jadi dia
memanjang ke belakang Betul, gitu ya. ya. Dan hijau juga nih kalau di sini, bukan oranye. Jadi untuk yang oranye hanya kamar mandi lantai 1, tapi untuk yang lantai 2 kita pilih warna hijau. Untuk materialnya sebenarnya sama, tapi tinggal kombinasinya aja Betul, ya yang iya. dibedakan ya. Betul. Oke. Yuk kita lanjut bercerita di bawah bentar Mas closing. Ya, Biasanya kita ngobrol-ngobrol bentar. Nah, teman-teman, sekarang kita udah berkumpul bareng, saatnya kita bahas yang paling ditunggu-tunggu. Tapi sebelum bahas yang paling ditunggu-tunggu ya, aku mau menanyakan dulu nih kembali ya. Karena di rumah ini tuh dalamnya ternyata banyak sekali tanamannya, Mbak. Dan di balik layar katanya emang beliau nih yang paling menguasai soal tanaman. Boleh ceritain dikit nggak, Mbak? Kenapa sih di dalam rumah ini banyak banget tanamannya, Mbak? Sebenarnya sih biar lebih seger aja sih rumah, nggak kelihatan kosong gitu. Dan saya emang seneng yang ijo-ijo sebenarnya. Oke, tapi untuk perawatannya yang indoor seperti apa tuh, Mbak? Apakah repot atau enggak? Kita trial dan error sih. Ada beberapa tanaman awal-awal masih nggak ngerti juga, banyak yang mati, ganti. Dan akhirnya cocoknya ke tanaman-tanaman yang apa ya, yang daunnya agak keras gitu. Biasanya dia lebih kuat gitu. Oh, kalau di indoor. Iya. Oke, terus balik lagi, izin ya Mas Mbak, untuk bahas budgetnya nih. Jadi untuk membangun rumah ini, makan biaya berapa sih? Jadi hitungan awal sebenarnya basicnya per meternya itu kita ada di 3,8. Oke. Tapi setelah ada kebutuhan ya, kita pastinya ada beberapa yang perlu diupdate. Jadi jatuhnya sekitar 4,1 per meter. Oke, 4,1 juta per meter. Betul. Dan itu biaya bangunnya aja berarti Iya, ya? bangunannya. Ya, tidak sama biaya arsitek berarti ya? Enggak, itu udah include. Oh, itu Ya, include. Tapi Oke. ya karena saya kayak teman saya kan. Harga teman teman saya. ya, Bos. Saya teman saya jadi sudah include 4,1 sekian lah, hampir 4,2 per meter. Oke, jadi totalnya silahkan teman-teman hitung sendiri, dan itu dibangun di tahun 2023. 2023. Iya, 2023. Oke, dan yang menariknya nih, proses desainnya kan juga cepet ya, Mas Betul, Mbak ya? betul. Makan waktu berapa lama? Kita untuk desain itu nggak nyampe 1 bulan. Ya, 1 bulan. Nggak nyampe 1 bulan. Revisi gambar? Nggak ada revisi. Ya ada dikasih opsi, cuman dari meeting awal kita sudah dikasih 3 opsi, kita langsung memilih oke yang ini aja. Oke. Gitu. Dan pas udah oke itu udah jalannya paling minor-minor dikit-dikit. Iya, nggak yang besar perubahannya. Dan proses pembangunannya, Mas, Mbak? Kita proses pembangunan nggak sampai 5 bulan ya, 4 bulan sekian. Mulai Agustus, Desember, minggu ketiga tuh udah selesai. Wih, itu pakai sulap atau apa, Mas? Iya. 2 lantai loh ini. Kita pun ya dari teman saya pun bilang, kok lancar ya, alhamdulillah gitu, nggak ada. Ya dari kaminya nggak ada revisi juga, dan dari pengerjaannya pun nggak ada hambatan, lancar. Jadi langsung satset. Iya, betul. Jadi ya, Mas ya. Betul, karena kalau balik lagi untuk desain ya, sebelum kita diskusi pun kami sudah punya referensi. Kami pengen model seperti ini, ya referensinya lah kasih gambar, beberapa gambar. Itu di Juni mungkin ya, sekitar Juni udah mulai tektokan soal desain. Tapi eksekusi diskusi itu baru di Juli. Oh. Juli minggu pertama lah. Nah itu kita cuman Zoom meeting 2 kali, terus sekali ketemu, karena ini kan ya tadi ya saya cerita rumah lama lantai 1 gitu. Juli akhir itu survei, dan oke, bisa dengan desain yang kami pengen, digambar lah 1-2 minggu lah, dikasih 3 opsi, udah Agustus udah running. Ya, jadi sebenarnya ini kenapa bisa nggak banyak revisi, karena kita nyari arsiteknya yang emang sesuai sama style yang kita suka. Jadi dari awal emang udah Iya. mencocokkan dulu Iya, ya. jadi Mbak? emang banyak terserahnya sih sebenarnya juga. Bahkan dari teman saya pun nanya, kok nggak nantang sih, kok nggak ada kurangnya, kok iya aja gitu. Dia pun bingung, kenapa sih kok istrimu iya aja, nggak ada revisi kayak apa, kayak ya orang udah cocok gimana. Jadi bisa cepet juga ya kalau Betul, emang jadi udah. emang mestakung lah, emang temen dekat kebetulan gitu, dan secara portofolio pun memang stylenya cocok sama istri. Menarik cerita Inspirahome sekali ini. Dan buat teman-teman nih Mas yang pengen nanya-nanya lebih lanjut tentang rumahnya, bisa kemana tuh Mas? Bisa cek ke Instagram @dirumahnya_a. Jadi di rumahnya A-nya 2 belakangnya ya. Oke, nanti teman-teman langsung cek ke situ, follow juga. Pokoknya tanya-tanyain apa aja yang pengen kalian tanyain, detailnya yang belum terjawab di sini, bisa langsung ke sana. Nanti yang jawab siapa tuh Mas? Kalau yang jawab sih kita dua-dua. Oh. Kita sesuai pertanyaannya. Oh ya, oke. Yang ditanya soal apa gitu. Oke. Siap. Oke, kalau dari kita sih cukup sekian episode Inspirahome kali ini. Semoga memberikan manfaat, semoga memberikan inspirasi. Jangan lupa subscribe channel kita dan follow Instagram kita juga, Wicakson Miftah Jana, dan TikTok kita juga, Wicak Miftah. Dan
Inspira Homes. Ada juga Instagram Inspira Homes. Oke, dadah. Terima kasih. Jadi nggak kelihatan kalau dari luar gudangnya di mana. Mau ikutan? Mau sholat. Oh, mau sholat ya? Kita udah sholat, kita ke masjid. Action. Ini baik banget dia. Terima kasih. Behind the scene.